Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN semua, kembali lagi di podcast kesayangan kita, podcast Bincang JKN di Lubuk Fornia. Kali ini bersama saya sudah ada bintang tamu ataupun narasumber yang sangat istimewa. Ya, saya perkenalkan Pak Indro Saputra sebagai PLH Kabak Mutu Layanan Kepesertaan. Kabak Mutu Layanan Kepesertaan di kantor cabang lu, Pak ya? Betul. Iya. Sehat Pak hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Mas Adi gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Syukur lah ya. Terus dulu kita, Pak. Terus dulu dong. Oke, baik Pak Indro. Kita ini hari ini Pak akan membahas terkait dengan mungkin banyak yang sudah tahu atau mungkin juga banyak yang belum tahu Pak terkait dengan alur pelayanan BPJS Kesehatan, khususnya ini tatap muka dan non tatap muka. Oke. Kita bicaranya di kantor cabang Pak ya. Oke, siap. Ya, bagi buat peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang. Nah, kalau tatap muka sebenarnya kita sudah pernah bahas di episode sebelumnya Pak. Nanti mungkin teman-teman bisa cek kembali di video. Mungkin editor nanti bisa ditaruh linknya ya. Ya. Baik. Dan untuk saat ini kita akan fokus membahas yang namanya pelayanan non tatap muka. Apa saja jenis-jenisnya, kemudian apa saja yang bisa dilakukan atau pelayanan apa saja yang bisa dilakukan oleh peserta di pelayanan tatap muka ini, dan yang paling penting adalah bagaimana cara untuk mengaksesnya. Ya, begitu Pak ya. Nanti. Oke. Baik, sebelum lebih jauh, sebagai awalan mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih Pak. Apa sih yang dimaksud dengan pelayanan tatap muka ini? Dan kenapa BPJS ini kok kayaknya gencar banget nih Pak untuk pelayanan tatap muka ini Pak? Mungkin boleh dijelaskan. Oke, terima kasih. Halo Sobat JKN. Perkenalkan ya, tadi udah dikenalkan juga nih sama Ya. Mas Adi gitu kan ya. Ya. Untuk kali ini, kenapa sih dan apa sih sebenarnya kanal layanan tatap muka ini ya gitu kan ya. Kanal layanan tatap muka ini sebenarnya kanal layanan digital yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia tentunya dari Sabang sampai Merauke, di mana ketika masyarakat ini membutuhkan pelayanan administrasi, informasi ataupun pengaduan, itu tidak perlu datang ke kantor cabang. Oke. Cukup menggunakan kanal-kanal yang kita sudah sediakan dalam bentuk ini bagian dari transformasi mutu layanan di BPJS Kesehatan gitu Pak Adi. Nah, kenapa ini penting gitu ya? Yang apa sih yang melatar belakangi gitu ya? Kenapa ini Iya, perlu betul. digembor-gemborkan sekali? Ini tentunya memberikan kemudahan bagi peserta JKN. Untuk sahabat-sobat JKN, kalau mau mengakses untuk informasi, pengaduan ataupun permintaan, itu cukup menggunakan kanal layanan digital atau non tatap muka ini tanpa datang ke kantor BPJS Kesehatan seperti yang sampaikan tadi Pak Adi. Jadi lebih praktis dan lebih mudah dan lebih cepat tentunya. Oke, berarti tadi kata kuncinya tidak perlu datang ke kantor Pak ya. Betul. Jadi diakses di mana saja. Di mana saja. Dan kapan saja tentunya, begitu ya. Oke, baik, luar biasa sekali. Nah, untuk kelebihannya sendiri nih Pak, bagi peserta yang ingin mengakses layanan tatap muka ini, apa kelebihannya? Kelebihannya, nih yang pastinya satu nih, lebih hemat waktu. Hemat waktu pasti Iya, ya. kita nggak perlu datang Iya, gitu kan ya. betul. Hemat bensin juga. Pasti. Pasti. Yang kemudian praktis. Oke. Praktis karena kita cukup di mana saja, kapan saja, duduk di rumah, tinggal akses layanan, kita bisa diakses Iya, untuk betul. layanan informasi, pengaduan ataupun permintaan tadi. Betul Jadi lebih praktis intinya gitu. Apalagi khususnya di kantor cabang kita ini Pak ya, dimana kan agak jauh ya, maksudnya jarak ke kantor cabang itu beberapa daerah itu sangat jauh ya, bisa diakses dalam waktu beberapa jam. Jadi dengan adanya layanan tatap muka ini, non tatap muka ini tentunya lebih menghemat biaya dan waktu bagi Betul peserta. sekali. Dan lebih safe juga ya kalau kita perjalanan Betul, gitu betul, kan ya, dari rumah ke kantor Iya. cabang dan itu jauh, itu juga kita was-was gitu kan Betul, ya. betul, betul. Dan sementara kalau kita informasi dulu nih melalui kanal layanan tatap muka gitu kan ya, atau kita akses layanan tatap muka ini, kita udah pasti nih, oh iya kalau misalnya katakanlah ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, nanti juga bisa disampaikan di sana. Oh, gitu. Baik, luar biasa. Nah, oke Pak, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, nah, apakah semua pelayanan di tatap muka, artinya di kantor cabang itu bisa diakses juga melalui non tatap muka Pak? Atau ada perbedaan, atau mungkin ada beberapa layanan yang berbeda atau tidak bisa diakses melalui non tatap muka? Mungkin Oke. bisa dijelaskan.
Terima kasih untuk perlu diketahui nih oleh sobat JKN semuanya. Pada prinsipnya semua layanan yang ada di kantor cabang itu bisa diakses melalui kanal layanan non tatap muka. Karena kita juga banyak menyediakan kanal-kanal layanan tatap muka nih. Salah satunya Mobile JKN, Pandawa, juga ada BPJS Kesehatan Online atau sekarang namanya Viola. Viola itu Virtual Office Layanan Peserta. Dan juga ada website dan call center 165. Nah, layanan-layanan yang diakses ini yang bisa di kantor cabang juga bisa di layanan non tatap muka ini gitu ya. Nah, tapi mungkin nanti di perjalanannya ada perlu yang ditindaklanjuti lebih lanjut gitu kan ya. Setidaknya kita sudah tahu dulu nih, oh iya untuk urusan ini saya memang harus datang kantor cabang atau harus datang tatap muka. Tapi kalau urusan-urusan yang lain tidak perlu gitu. Jadi pada prinsipnya untuk informasi, pengaduan ataupun layanan administrasi itu bisa di sana. Intinya mungkin siapa tahu masalah kita itu bisa selesai di non tatap muka, Pak ya. Tidak perlu datang ke kantor. Jadi ya di situ bisa yang tadi bisa menghemat waktu dan lain sebagainya, Pak ya. Jadi baiknya kita mengakses non tatap muka dulu gitu kan. Jadi supaya kalau misalnya ternyata udah selesai nih, sudah aman, jadi nggak perlu lagi datang ke kantor. Tepat itu, Pak. Baik. Tadi mungkin jenis-jenis layanan sudah terjawab, Pak ya. Ada beberapa tadi mungkin bisa disebutkan kembali, Pak, untuk diperjelas. Untuk layanan non tatap muka kita itu ada BPJS Kesehatan Online atau Viola nih sekarang namanya nih yang terbaru sobat JKN. Jadi kalau ada informasi di luar sana yang nyebut Viola itu bukan siapa-siapa ya, tetapi itu adalah Virtual Office Layanan Peserta gitu ya. Ada yang yang selanjutnya itu ada Mobile JKN yang pastinya dalam genggaman gitu ya. Nah, ini layanan dalam genggaman itu udah bisa diakses apapun itu. Banyak banget menu-menu yang bisa diakses di sana. Kemudian ada Pandawa, BPJS Kesehatan Care Center 165 dan juga website BPJS Kesehatan. Itu bisa diakses di sana. Ada juga QR code gitu. Baik, luar biasa. Berarti cukup banyak, Pak ya ternyata ya layanan non tatap muka ya, kanal-kanal ya. Cukup banyak, Pak. Karena kita ini menyesuaikan juga nih nanti sesuai dengan kebutuhan peserta kita. Jadi ada yang memang mungkin kuota internetnya nggak ada, tapi ada pulsa, bisa telepon di call center 165. Tapi kalau nggak ada pulsa tapi ada kuota, bisa menggunakan Mobile JKN gitu kan. Atau mau ketemu tatap muka nih dengan petugas tapi virtual juga bisa melalui Viola tadi. Betul. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Siap. Intinya semua kebutuhan dan kondisi peserta bisa terpenuhi ya melalui kanal yang banyak. Insya Allah bisa. Baik. Nah, Pak, mungkin kita agak sedikit penjurus nih kemudian nih. Tadi sempat dikatakan ada BPJS Call Center 165 ya, dan Mobile JKN tentunya yang pastinya. Kalau sobat JKN di Look For-nya ini sudah banyak pasti yang tahu terkait dengan Mobile JKN ini, Pak. Karena hampir di setiap podcast mungkin kesinggung aja gitu. Pelayanan Mobile JKN. Nah, tapi mungkin bisa dijelaskan lebih jauh nih, Pak. Apa saja layanan administrasi yang bisa dilakukan di Call Center 165 dan juga di Mobile JKN, Pak. Boleh dijelaskan. Jadi mungkin kita perbaharui ya. Mungkin sobat JKN atau teman-teman sebelumnya sudah menyampaikan nih ada layanan-layanan apa saja nih yang di Care Center 105, kemudian juga di Mobile JKN. Jadi untuk sobat JKN perlu disampaikan. Untuk yang sudah tahu mungkin kita ulangi kembali. Kalau yang belum tahu, mudah-mudahan di kesempatan ini bisa menjadi tahu gitu ya. Nah, layanan-layanan yang bisa diakses nih melalui Care Center 165 ataupun Mobile JKN itu sama seperti hal-hal di layanan non tatap muka atau di layanan tatap muka maksudnya. Nah, jadi kayak layanan informasi, mau pengaduan juga bisa, kemudian pelayanan administrasi juga bisa. Nah, informasi ini seperti status keaktifan, kemudian pembayaran iuran sudah masuk atau belum, dan banyak lagi fitur-fitur yang bisa diakses di sana. Nah, untuk Mobile JKN itu sendiri itu juga bisa melakukan screening kesehatan juga nih di sana. Itu
yang juga kita harus tahu ya bahwa kita punya riwayat kesehatan apa dan sebagainya bisa dilihat di sana. Dan menu yang lainnya itu sangat banyak. Iya. Jadi Sobat JKN silakan di-download aplikasi mobile JKN-nya, nanti dicek di sana ada informasi mengenai hak dan kewajiban, kemudian ada perubahan data apa saja seperti perubahan kas rawat bisa, perubahan vaskes atau perubahan FKTP ya, itu bisa di sana. Perubahan nomor handphone dan alamat surat menyurat itu juga bisa dilakukan di sana. Jadi pokoknya Sobat JKN itu dimudahkan banget menggunakan aplikasi mobile JKN ini. Yuk silakan di-download ya para Sobat JKN semuanya. Iya, betul sekali. Jangan lupa download. Saya juga selalu di setiap video selalu bilang mobile JKN. Baiklah. Oke, berarti intinya call center 165 dan mobile JKN ini juga kurang lebih hampir mengcover semua lah ya Pak ya. Untuk di layanan tempat pelayanan informasi maupun juga administrasi begitu Pak ya. Betul. Ya baik. Artinya memang ada baiknya mungkin teman-teman Sobat JKN mengakses dulu call center 165 atau mobile JKN ya. Siapa tahu kebutuhannya sudah terpenuhi di sana ya sebelum datang ke kantor. Kemudian mungkin setelah itu apabila ada mungkin yang masih dibingungkan atau ingin datang ke kantor ya silakan begitu kan Pak ya. Iya. Kami juga tidak melarang kalau peserta sudah datang ke kantor. Ya. Oke. Baik Pak, mungkin selanjutnya terkait Aman JKN nih Pak. Ini kalau saya salah bertanya mungkin bisa diluruskan Pak ya. Aman JKN ini termasuk non tatap muka atau tatap muka Pak sebenarnya? Aman JKN ini dia termasuk non tatap muka sebenarnya. Oh, non tatap muka ya. Dia termasuk salah satu layanan self service harusnya. Jadi gini. Tapi aksesnya di kantor cabang ya? Iya, jadi gini Mas Adi, perlu dijelaskan ya. Iya. Jadi Mas Adi tadi udah nyoba nih melalui Call Center 165. Oke. Sudah juga nyoba nih melalui mobile JKN. Oke. Juga sudah coba melalui Pandawa misalnya. Datanglah ke kantor cabang nih, gitu kan ya. Setelah datang ke kantor cabang, ternyata layanannya itu bisa kita lihat lagi nih. Oh, bisa dilakukan secara mandiri, self service ya. Di Anjungan Mandiri JKN ini. Ya, kepanjangannya Aman itu Pak ya? Iya, itu Aman JKN. Jadi Anjungan Mandiri JKN. Jadi ketika sudah datang, Bapak Sobat JKN itu juga bisa ngelihat ada beberapa informasi ataupun juga perubahan administrasi yang bisa dilakukan di Aman JKN. Jadi dimudahkan lagi nih. Udah keburu kantor cabang, ada Aman. Ada gitu Aman. Ya. Ada Aman JKN tentunya. Ternyata nggak perlu antri ya. Ternyata nggak perlu antri. Sudah selesai di Aman JKN. Dan bisa langsung pulang dan melanjutkan aktivitas selanjutnya. Iya, betul. Luar biasa sekali. Sudah aksesnya banyak sampai di kantor cabang ternyata nggak perlu antri lagi kan. Sudah selesai di Aman JKN ya. Karena Aman JKN juga bisa melakukan perubahan apa Pak? Kalau di Aman JKN itu apa aja? Kalau untuk Aman JKN saat ini itu masih untuk perubahan fasilitas kesehatan gitu kan ya, perubahan kas rawat juga bisa. Pengecekan status. Iya, pengecekan status dan juga ada informasi-informasi mengenai program JKN lainnya seperti ada juga nih flyer Pandawanya, kemudian edukasi-edukasi lainnya pastinya. Oke, luar biasa. Baik. Tadi sudah itu kita lihat sampai ke kantor cabang bahkan sudah ada terhitung juga non tatap muka Pak ya. Nah, sekarang ke pertanyaan selanjutnya Pak. Untuk BPJS online, tadi sudah sempat disampaikan juga BPJS online ya. Apa sih kalau BPJS online ini Pak? Bagaimana cara mengaksesnya atau mungkin prosedur pelaksanaannya bagaimana? Khususnya di kabupaten kita ini Pak ya, di cabang Lubuk ya, dan juga di kabupaten-kabupaten yang kita naungi. Mungkin. Oke, baik untuk Sobat JKN yang mau mengakses BPJS Kesehatan Online atau Viola ya. Jadi ini tadi yang namanya Viola ya? Viola, branding barunya branding itu barunya Viola. Oke, siap. Virtual Office layanan peserta. Ya, jadi Mr. Ross juga update nih. Jadi kalau Sobat JKN ini mau mengakses layanan gitu kan ya, dia persis sama dengan seperti di kantor cabang karena peserta atau sobat-sobat JKN itu akan dilayani face to face dengan petugas gitu ya. Tetapi kita menggunakan layanan virtual seperti video conference gitu ya. Nah, jadi ketika sobat-sobat JKN mau melakukan pelayanan administrasi, informasi ataupun pengaduan tadi disampaikan melalui ke petugasnya. Nanti petugas akan menindaklanjuti dan juga memproses data sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu atau sobat JKN semua. Nah, untuk alurnya gimana? Ya, alurnya yang paling penting. Alurnya nih,
Nah, kita sebenarnya kalau saat ini kita jadwalkan untuk berdasarkan wilayahnya, dan kemudian nanti Sobat JKN masuk ke link yang sudah kita sediakan. Nah, link ini sudah masuk, habis itu lakukan pelayanan sebagai mana kebutuhan Sobat JKN semua. Gitu sih Mas Adi. Koordinir oleh tadi Dikoordinir oleh petugas kita, petugas BPJS Kesehatan. Baik, luar biasa. Berarti rasa tatap muka dibawa ke tempat masing-masing peserta ya? Iya. Lebih dekat ya kemarin. Lebih dekat lagi. Biasanya di mana Pak? Di Vaskes, di Puskesmas atau ini kita tidak menutup tempat ya. Oh, tidak sebenarnya menutup. di Puskesmas juga bisa, di Vaskes ataupun di instansi-instansi lain juga bisa. Yang penting mah ini peserta-peserta atau sobat-sobat JKN itu mau mengakses, nanti ada beberapa orang kita kumpulkan dan kita lakukan pelayanan secara virtual. Oke. Kalau di kantor cabang kita sendiri Pak, apa sudah di semua kabupaten bisa diakses ini? Kalau di kantor cabang ini sudah semua kabupaten, Sudah semua bisa ya? iya. Tapi memang ada jadwalnya, nanti masih terjadwal gitu ya. Karena memang kita juga sesuaikan dengan kebutuhan tentunya, gitu ya, Mas Adi ya. Oke, luar biasa sekali. Berarti sudah bisa diakses di semua kabupaten ya, Pak Ibu ya. Nanti bisa dicek di kabupaten masing-masing. Oke Pak, selanjutnya. Nah, ini juga tidak kalah terkenal ataupun tidak kalah. Mungkin ini salah satu juga yang paling apa ya, disukai Pak. Kalau teman-teman saya ini sering bilang, oh ternyata ada yang seperti ini ya, bagus sekali. Apalagi yang milenial dan Gen Z nih Pak. Yang lebih suka. Apa itu? Yang namanya Pandawa. Oh, Pandawa yang tadi udah disebut ya? Iya, tadi juga sempat disebut di awal Pak. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga nih Pak, layanan Pandawa ini bagaimana sih dan apa aja sih yang bisa kita akses di Pandawa ini Pak? Oke, jadi untuk Sobat JKN lagi nih, untuk semuanya yang kalau udah yang tahu silakan menonton tetap ya. Kalau yang bagi belum tahu nih, kita sampaikan informasinya. Untuk layanan Pandawa ini, Sobat JKN cukup mengakses melalui WhatsApp. WhatsApp ya? Itu bedanya. Kalau yang tadi kita download dulu aplikasinya, regis dan sebagainya. Kalau ini cukup dengan WhatsApp. WhatsApp ya. Pasti semua sudah punya WA dong ini. Iya. Jadi Sobat JKN nanti bisa disimpan nomor Pandawanya, nomor WhatsApp-nya di 0811 8165 165. Oke. Nah, Dicatat editor, tolong ditampilkan. Oke. Nah, untuk layanannya apa saja? Ya. Layanan sama persis dengan yang di kantor cabang. Sama persis, Jadi Pak, ya? ada informasi, ada pengaduan, ada juga administrasi. Nah, administrasi kan banyak lagi nih. Nanti dilihat lagi nih, apakah memang layanan-layanan administrasi ini perlu tindak lanjut nih? Kan pastinya ada nih layanan-layanan administrasi yang memang tidak perlu tindak lanjut. Kita akses di layanan Pandawa selesai, pulang. Bukan pulang juga ya, karena langsung di rumah. Iya, langsung rebahan lagi, Pak. Rebahan lagi, ya. Tidur lagi, ya. Iya. Jadi jalan kemana-mana. Iya betul. Intinya mah lebih fleksibel dan ini bisa diakses di 24 jam. 24 jam Betul, aksesnya, 24 jam. 7 hari. Iya, 24/7, tapi dalam proses datanya tetap nanti sesuai dengan hari kerja. Oh ya, ada data yang diproses. Yang penting ya. proses inputan kayak pengisian formnya itu sudah bisa dilakukan selama 24 jam. Oke, ada konfirmasi juga ke peserta Pak ya kalau sudah selesai semua ya. Habis daftar lewat Pandawa misalnya, langsung download Mobil JKN untuk cek. Iya, Kak. Bagaimana itu? Itu juga bisa. Iya, cocok sekali gitu, ya. kan? Cocok banget nih. Saya suka banget dengan host hari ini. Terima kasih Pak. Oke, baik. Oke, tadi sudah terjawab ya, Pandawa bisa diakses 24 jam. Artinya ya memang sudah dimudahkan sekali berarti Pak ya sebenarnya. Iya, Tidak lagi alasan untuk susahnya mengakses layanan, apalagi buat teman-teman ataupun sobat JKN yang rumahnya itu jauh dari kantor cabang ataupun memiliki kesibukan yang sangat sibuk ya. Jadi tinggal mungkin kalau yang lagi di kantor lagi butuh layanan administrasi tinggal WA aja kan begitu Pak ya. Iya, baik. Baik Pak, mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, sekaligus penutup, mungkin apa harapannya dari Bapak untuk peserta JKN khususnya terkait dengan layanan non tatap muka ini Pak? Sekaligus closing statement. Closing statement sekalian ya. Iya. Jadi untuk Sobat JKN yang sudah mendengarkan podcast hari ini, harapannya
silakan mengakses dulu layanan-layanan non tatap muka kita, karena layanan ini kita sediakan untuk memberikan kemudahan bagi Sobat JKN semuanya, dengan harapan juga memberikan layanan yang cepat gitu ya, sehingga para Sobat JKN tidak bingung lagi, tidak repot lagi untuk datang mengunjungi layanan-layanan tatap muka BPJS Kesehatan. Cukup di rumah saja, nikmatin waktu bersama orang-orang tersayang gitu. Betul. Ya. Kalau ada kesibukan, bisa melakukan kesibukan lainnya. Jadi perlu diingatkan kembali, jangan lupa download aplikasi mobile JKN dan juga disimpan nomor layanan WA kita di 081181651965, dan dipastikan status kepesertaan Bapak Ibu atau Sobat JKN semuanya aktif dengan cara membayar iuran tepat waktu sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Oke. Gitu Mas Adi. Baik, terima kasih luar biasa sekali Pak Indro. Baik, ya demikian berarti Pak, semua pertanyaan sudah terjawab di tablet saya ini. Tidak ada lagi pertanyaan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini Pak bisa bermanfaat bagi peserta Sobat JKN sekalian dimanapun berada, dan semoga semakin tercerahkan nih kalau mungkin yang awalnya belum tahu, oh ternyata ada layanan non tatap muka yang bisa diakses untuk administrasi. Jadi silakan mulai dari call center, Pandawa, Mobile JKN, kemudian Viola tadi ya. Betul. Dan masih banyak lagi, bisa silakan pilihan ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Harapannya kembali lagi semoga bincang-bincang kita hari ini bisa menjadi ilmu dan insight baru bagi Sobat JKN sekalian. Demikian Pak, terima kasih banyak narasumber Bapak hari ini tadi sudah mau datang. Iya, di tengah kesibukannya mungkin dikejar jalan kesibukan lain, tapi masih menyempatkan ya di sore ini Pak ya. Terima kasih banyak Pak, ditunggu di podcast selanjutnya Pak ya. Oke, terima kasih. Ya, baik demikian Sobat JKN podcast kami di sore hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.